Selamat malam lur, lama ndak upload video. Jadi hampir 2 minggu ini memang kerjaannya lagi full banget, sampai sempet tepar, kena asam lambung. Jadi tokonya saya tutup lama itu karena ya selain kerjaan banyak. Yang terakhir saya beli pentil otomatis itu kan nggak fungsi semua, dan saya coba balik lagi ke pentil biasa yang dihilangi PR-nya, tapi rasanya pompanya berat sekali kalau untuk sampai 250-300 PSI. Sudah coba berbagai cara, saya akali yang pentil otomatis yang trouble itu tetap tidak bisa. Jadi dia pentil yang terakhir saya beli itu 100, itu kalau tekanannya lebih dari 150 sampai 200 itu langsung valve-nya jebol ke depan. Jadi efeknya kan pompanya langsung terbang ke depan. Jadi sambil saya ngerjakan kerjaan itu, saya cari cara bikin valve sendiri. Dan baru 1-2 hari ini saya menemukan cara bikin valve yang sangat sederhana, yaitu sama dengan ini, sama dengan pompanya ini. Jadi sama dengan seal pompanya ini, sama persis, tapi ditaruh di ujungnya ujung tabung pompanya. Jadi gambarnya seperti ini. Saya gambar berkali-kali pakai komputer, kira-kira seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi di ini ada dudukannya, dudukan yang nanti buat masang skrup. Ini skrup ya. Skrupnya itu nanti masuk ke dudukan. Terus skrupnya ini kan miring ini, depannya miring kayak V gini ya. Ini saya halusin pakai poles. Poles itu terus tak puter pakai bur, terus tak poles pakai kain. Ini o-ringnya o-ring pompa yang seperti o-ring pompa standar itu. Nah, saat angin dipompa, ini tabungnya ya, yang transparan ini tabungnya. Saat angin dipompa itu dia dorong bagian ini yang ada lubangnya ini, dorong seal, anginnya masuk lewat sela-sela ini belakang ini. Seperti itu. Jadi ini kalau dilihat full tanpa potongan seperti ini. Nah, ini saya sembunyikan dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Cuman skrup, seal, dan dudukannya. Dudukannya saya cetak pakai 3D print. Ini contohnya seperti ini. Saya bukakan dulu pengepnya. Ini ya. Untuk skrupnya saya nyoba pakai skrup gipsum yang bentuknya seperti foto tadi itu. Cuman memang kepalanya kurang besar dikit. Karena kurang besar dikit, kalau tekanannya terlalu tinggi, seal pompanya keluar. Bukan sampai keluar sih, cuman sampai nyelip dan bocor. Cuman saya udah pesen seal yang beda, yang lebih tebal. Kalau itu kan diameter sealnya 1,7 mili. Nah, ini saya pesen yang diameter sealnya 2 mili, yang lebih tebal, jadi dia tidak bisa masuk. Jadi yang sekarang ini saya pakai skrup apa ini enggak tahu, pokoknya ini dapat di toko Murbaut, dan dia pas di di tabung pompa ini. Dan sealnya itu seperti ini. Ini cuma dimasukkan aja, bahkan saya enggak perlu ini harus tak tahan, tak lem, enggak, udah gini aja. Dan ini pompanya lebih enteng dari pentil otomatis. Enteng banget pompanya.
Ini ya, saya pasang ya. Ini gini tok ini. Jadi sangat ringkas. Scrub dulu. Ini saya scrub 2 karena tadi saya coba sampai 300 lebih PSI itu apa namanya, keluar pompanya itu karena scrubnya cuma 1 sampai bekas di saluran penahannya. Ini 2 ya. Ya seperti ini ya, standar. Pompanya itu enteng. Oh, bentar, ini kayaknya ada yang salah ini. Bentar. Dan dia maintenance-nya memang gampang karena cukup ganti seal, misalkan sealnya rusak ya atau kotor, atau dibersihkan aja. Oke, ini sekalian saya tunjukin partnya. Jadi partnya itu cuman ini seal, ini ya, seal, scrub sama dudukan. Nah, tinggal nyekrupnya ini harus pas sih memang. Kalau dia terlalu longgar nanti balik. Jadi ngetesnya ya di sini, di pas saya masukkan ini. Nah, itu terlalu kenceng. Kita masukkan lagi ya. Ya, ini yang perlu dipastikan adalah pompanya itu tidak boleh dorong ini keluar, itu aja. Nah, kalau udah dipasang gini, untuk nyetingnya saya putar skrupnya dari luar, saya kendorin. Nah, ini udah bisa, tak kencengin dikit biar. Nah, ini. Nah ya, ini udah. Jadi nggak boleh sampai enteng banget. Ada. Nah, ini kan nyimpen angin dia. Ntar saya tembakkan dulu. Saya scrub dulu. Nah, ini pun saya enggak langsung besok tokonya buka, enggak. Saya masih ada kerjaan tuh 20 lembar akrilik cutting ini, lembur ini. Ini ya, ini mumpanya enteng banget nih. Oh, ini belum nih. Enteng. Dan ringannya itu ya, jadi kalau pentil otomatis tanpa selang tanpa saya pasangi karet pentil ujungnya itu biasanya tidak bisa langsung semua masuk. Ini saya lepas cuma keluar segini. Oh, keluarnya segini tok. Jadi yang masuk ke anginnya itu banyak. Maksudnya mungkin 99% lah ya masuk semua. Jadi tidak modut panjang. Ini tekanannya udah sampai sudah di melebihi hitam, terus hampir ke ya pokoknya melebihi hitam ya. Ini udah lebih dari 250 ini. Dan ini saya sudah tes tadi, nyimpen anginnya 3 jam ya masih segitu. Udah beberapa kali saya ngetes, memang saya tetap deg-degan sih, tekanan sebesar itu soalnya. Jadi kalau pralonnya enggak apa-apa, tapi part-part lainnya itu yang kadang.
takut kalau lepas gitu loh ya. Jadi ini mompanya enteng banget. Ini keluar rip sekarang di sini. Jadi penahan yang tengah ini tadi mungkin kotor. Nah, sementara saya sambil nunggu seal yang lebih tebal itu datang. Karena kalau saya pakai seal yang lebih tebal, saya bisa pakai skrup gipsum yang lebih gampang nyarinya lah, di toko bangunan ada skrup gipsum. Terus apa namanya, dudukannya ini itu sudah pas. Kalau yang untuk ini kurang pendek dudukan itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi sealnya itu memang ya, kalau ngandalin beli ya, kalau pas apes kayak saya beli 100 ya, 100 itu kali 1.700 sudah 170.000 sendiri, itu ndak ada satupun yang bisa dipakai. Jadi ya saya simpan, cuman nggak tahu nanti buat apa. Terus untuk apa namanya, new bulb ini yang harus, bukan new bulb sih, untuk pipa PPR ini memang PR-nya itu ngecat. Nah, ngecatnya itu dia tidak terlalu nempel loh, jadi kayak ini lepas catnya kayak gini. Sama ini dudukan 3D printernya ini, jadi dudukannya 3D printer ini ke pipa PPR itu kalau cuman dilem aja ya